الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini saya mengajak kepada jamaah semuanya untuk senantiasa memperkuat dua hal, yakni rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur perlu kita perkuat karena sudah banyak nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, sampai-sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Syukur menjadi bentuk nyata kita tahu diri dan tahu berterima kasih kita kepada Allah, sekaligus menyadari bahwa kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk lemah dan bukan siapa-siapa tanpa pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita siapa-siapa dan memiliki status kemuliaan lebih dari yang lain di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Oleh sebab itu, kita harus terus berpacu meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa, kita dapat memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia. Takwa adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Takwa mampu menjadi pemicu peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebagai tugas utama kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Al-Dzariyat ayat 56. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah bisa dilakukan maksimal dengan memanfaatkan momentum-momentum istimewa yang ada di setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu spesial dan penuh keberkahan seperti yang ada pada bulan Sya'ban, yakni nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya mengajak hadirin semua untuk menjadikan nisfu Sya'ban sebagai momentum peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah, karena nisfu Sya'ban adalah waktu yang istimewa. Keistimewaan ini banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yawmaha, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila as-sama'i ad-dunya, fa yaqulu ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى
fa'afiyahu ala kadza hatta yattali al-fajr, yang artinya ketika malam nisfu Sa'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan puasalah di siang harinya, sebab sungguh rahmat Allah turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian dia berfirman, ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ingatlah orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku beri rizki. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan. Ingatlah begini, hingga fajar tiba. Hadis ini menjadi contoh nyata dari Rasulullah bahwa umat Islam untuk menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah di malam dan siang hari pada nisfu Sa'ban. Sebagai umatnya tentu menjadi kewajiban untuk meneladani dan menjalankan segala sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi. Bukan hanya dari segi jumlah ibadah yang dilakukan, namun juga penting untuk menjaga kualitas dari ibadah yang dilakukan. Untuk menjadikan ibadah kita berkualitas dan berkuantitas, khususnya pada bulan Sya'ban ini, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa tanamkan ini di dalam hati kita, maka kita akan menyadari bahwa menjalankan amal ibadah bukanlah sekedar menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu menjadi sebuah kebutuhan. Dengan rasa cinta ini, maka dalam menjalankan ibadah kita bisa melakukannya dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Hal ini selaras dengan sebuah ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, nisfu Sa'ban juga bisa kita gunakan untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan tentang agama yang pada muaranya akan menghasilkan ibadah yang berkualitas. Selain mampu menjadikan ibadah berkualitas, dengan ilmu yang dihasilkan dari memperdalam pemahaman juga akan mengangkat derajat kita. Tentu akan berbeda kualitas ahli ibadah yang berilmu dengan ahli ibadah yang tak berilmu. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang suka mencari ilmu dibandingkan dengan yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas bintang-bintang lainnya. Hal ini tersebut dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Yang artinya Rasulullah bersabda, keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Selain asupan rohani berupa ilmu dan mempersiapkan mental kita, momentum nisfu Sa'ban juga bisa kita jadikan sarana untuk mempersiapkan fisik untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita harus memastikan kesehatan fisik benar-benar prima untuk memastikan ibadah dapat dilakukan dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban dalam bahasa Arab berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini menggambarkan bagaimana kita menyiapkan fisik kita untuk mendaki jalan terjal menuju Ramadan. Tentunya butuh latihan dan persiapan fisik serta mental yang kuat jika kita ingin sampai pada puncak Ramadan. Latihan fisik bisa kita lakukan dengan mulai melatih diri berpuasa di bulan Sya'ban untuk membiasakan diri dengan nantinya pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa berpuasa selama 1 bulan penuh. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari semua itu penting pula untuk menata niat kita dengan baik dalam menjalankan semua ibadah ini.
Niat menjadi fondasi awal yang akan menentukan kualitas ibadah yang kita lakukan. Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, jika memiliki niat yang salah, seperti karena harapan kepada manusia, maka semua itu akan sia-sia. Semua ibadah harus lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan, ibadah yang kita lakukan adalah angka 0. Sebanyak apapun angka 0 berderet, tetap tidak ada nilainya jika tidak ada angka selain 0 di depan deretan itu. Angka 0 yang ada akan bernilai ketika angka 1 kita letakkan di depan deretan angka 0. Jadi ibadah kita akan bernilai dan bermakna jika semua itu kita awali dengan niat yang baik dan benar. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga pada momentum Sya'ban ini kita akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, dan semoga ibadah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan dengan selamat. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.